Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum membuka pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya apa hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar apa? Ayo. Ya, kita hari ini akan mempelajari materi limas. Lebih tepatnya kita akan menentukan volume limas. Bagaimana kalian mencari tahu apa itu rumus limas dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya ada syarat terlebih dahulu untuk mempelajari materi ini, yaitu materi sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya itu tentang apa? Iya, tentang volume kubus, volume balok, serta volume prisma. Nah, volume kubus ada yang masih ingat? Ya, sisi kali sisi kali sisi. Kalau balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk kalian supaya terus mengingat suatu rumus, maka kalian harus menemukan sendiri rumus tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menentukan volume limas dengan bantuan LK, dan nanti kalian akan menemukan sendiri bagaimana itu menentukan rumus dari limas. Nah, tapi sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana bentuk limas? Di sini Ibu mempunyai contoh. Nah, ini adalah limas dari karton. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Nah, ini alasnya itu berbentuk segitiga. Nah, jadi kita namakan limas ini dengan limas segitiga. Jadi penamaan limas itu tergantung dari bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk persegi, maka dinamakan limas segi 4. Kalau alasnya berbentuk segi 5, maka dinamakan limas segi 5, dan seterusnya. Nah, kemudian di kehidupan sehari-hari, apa sih contoh dari limas? Nah, coba Ibu kan sudah memberi contoh. Apakah ini adalah salah satu berbentuk limas? Bukan, ini adalah berbentuk prisma. Kemudian apakah ini adalah salah satu contoh dari benda berbentuk limas? Iya, piramida adalah salah satu contoh dari limas segi 4. Kemudian, apakah ini merupakan contoh dari limas? Bukan, karena alasnya itu berbentuk lingkaran. Kalau alasnya berbentuk lingkaran, itu bukan dinamakan dengan limas, tapi dinamakan dengan kerucut. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan LK terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian harus duduk berkelompok. Nah, sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, LK-nya akan Ibu serahkan. Kemudian jangan lupa beri nama anggota kalian. Nah, nanti siapa yang maju atau menjawab soal, nanti kalian tulis di sebelah namanya, keterangannya, kalau dia itu aktif, begitu ya. Jadi kalau anaknya aktif akan mendapat nilai tambahan. Ya, kemudian kita masuk ke LK-nya ya. Coba kita lihat LK-nya. Nah, yang pertama itu ada apa? Ada informasi. Persegi, apa rumus persegi? Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Kemudian
rumus segitiga? Ya, setengah kali alas dikali tinggi. Kemudian yang gambar 3. Gambar 3 itu adalah persegi panjang. Jadi kalau kita potong seperti itu, maka luas dari masing-masing segitiganya itu adalah sama besar. Kemudian ada kubus. Nah, kubus tadi seperti tadi Ibu bilang apa volume kubus? Iya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, kemudian di kegiatan 1 ini kalian amati gambar yang ada. Nah, ada gambar apa di bawah? Di kegiatan 1 itu ya gambar kubus, dan ternyata di dalam kubus itu ada beberapa limas. Ada beberapa limas. Nah, limas ini ternyata kalau ditumpuk itu menjadi sebuah kubus seperti pada gambar 5. Nah, coba isi pertanyaan yang ada di bawah tersebut. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Jadi, coba kalian kerjakan dengan informasi yang sudah didapat dan dengan gambar yang ada di LK tersebut, apa yang kalian dapatkan. Ya, sudah selesai mengerjakan LK-nya? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, lanjut ke kegiatan 2 terlebih dahulu. Nah, di kegiatan 2, Ibu sudah punya alat peraga. Nah, ini adalah sebuah limas segi 4. Nah, limas segi 4 seperti gambar 6 itu. Nah, kemudian kita akan potong menjadi 2. Nah, Ibu akan kasih ini satu kelompok 1 ya. Nah, untuk itu kalian coba isi pertanyaan yang ada di bawah. Jika ada kesulitan boleh bertanya kepada Ibu. Ya, diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nah, jika sudah selesai, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di kegiatan 1 dan 2? Jadi ada 2 orang yang langsung maju. Ya, boleh silahkan. Ya, dicatat ya yang majunya itu siapa di keterangan namanya. Ya, boleh beri tepuk tangan kepada teman yang ingin menjelaskan. Ya, terima kasih kepada teman yang menjelaskan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, di kegiatan pertama itu, apa yang kalian dapat? Pertanyaan nomor 1, berapa banyak limas yang dapat membentuk kubus? Ada berapa? Ya, betul, ada 6. Nah, apakah tinggi kubus tersebut sama dengan tinggi limas? Apa jawabannya? Iya, tidak, karena tinggi limasnya itu adalah setengah dari tinggi kubus. Kemudian, apakah bidang alas limas tersebut sama jika dibandingkan dengan bidang alas dari kubus? Ya, karena ini adalah berupa limas persegi, maka alasnya sama dengan alas kubus, yaitu sama-sama persegi. Nah, kemudian, apa di informasi tersebut kita lengkapi isian dari nomor 4. Volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Jadi volume limas adalah 1/6 dikali volume kubus. Apa volume kubus? Yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Kemudian kita bisa uraikan menjadi 2 kali setengah kali sisi. Ya, jadi kita temukan hasilnya
yaitu 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Luas alas persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, kemudian apakah volume limas tadi itu berlaku untuk volume limas segitiga? Ada yang bisa jawab? Ya, selanjutnya untuk nomor 2, Ibu akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan alat peraga. Di sini kita sudah tahu, kita sudah punya sebuah limas berbentuk limas segi 4. Nah, kemudian kita beri nama ABCD. Nah, kemudian kita potong menjadi 2 seperti ini. Jadi ada segitiga ABD dan segitiga BCD. Nah, kemudian dari yang alat peraga ini apa yang diketahui? Ya, jadi tinggi limasnya sama ya. Tinggi limasnya sama, kemudian menghasilkan 2 segitiga. Nah, kita tulis limas persegi ABCD sama dengan 2 limas segitiga ABD. Ya, kemudian tinggi limas persegi sama dengan tinggi limas segitiga. Terus apa lagi? Ya, coba rumus dari limas segi 4 yang tadi kita ketahui apa? 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, coba kita masukkan ya. Volume limas persegi ABCD sama dengan 2 kali volume limas segitiga ABD. Maka volume limas segitiga sama dengan 1/2 volume limas persegi. Nah, kita masukkan rumusnya. 1/2 dikali volume limas itu apa? 1/3 dikali luas persegi ABCD dikali tinggi. Karena tingginya sama, maka kita tulis tinggi saja ya. Kemudian 1/2 dikali 1/3, ini tuh apa tadi? Sama dengan 2 kalinya luas segitiga ABD kan? Nah, dikali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali 2/3 luas segitiga ABD kali tinggi. Maka hasilnya berapa? 1/3 dikali luas segitiga ABD itu apa? Adalah luas dari alas limas segitiga kan? Dikali tinggi. Dari kegiatan 1 dan 2, apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang ingin menyimpulkan? Boleh maju ke depan. Siapa yang belum maju? Ya. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan 1 dan 2? Apakah semua rumus limas, baik itu limas persegi segi 4 dan limas segitiga itu mempunyai volume yang sama? Ya, jadi volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, untuk memperdalam materi mengenai volume limas, di situ ada latihannya. Coba kalian kerjakan latihannya. Jika bingung, boleh bertanya kepada ibu. Dan jika sudah, nanti persiapkan diri untuk maju ke depan. Ya, kalian sudah mengerjakan latihannya. Sekarang kita akan
membahas latihannya. Nah, siapa yang mau maju ke depan dan menjelaskan? Ya, boleh, silahkan. Ya, nah, teman kalian sudah mencoba menjawab. Sekarang kita akan mengoreksi bersama. Nah, nomor 1. Sebuah limas dengan alasnya berbentuk persegi panjang memiliki volume 3.570 cm3. Nah, tingginya berapa? 35 cm dan lebar alasnya 17 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah luas alas, yaitu alasnya berbentuk persegi panjang. Coba kalian masukkan volumenya itu tadi berapa rumusnya? Ya, 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kita masukkan. Maka kita akan dapat panjangnya yaitu 18. Nah, jadi luas persegi sama dengan P kali L. Maka 18 dikali 17 sama dengan ya 306 cm. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 yang diketahui apa? Panjang segitiga berapa? 14 cm. Tinggi segitiga 18 cm. Kemudian tinggi limasnya 21 cm. Yang ditanya volume. Jadi tinggal kita masukkan aja tadi. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Nah, akan menghasilkan 882 cm3. Nah, dari hasil ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, itu berarti kalian paham. Semoga kalian bisa memahami semuanya dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian silahkan LK-nya dikumpulkan kembali, ditulis nama-namanya siapa yang sudah aktif. Nah, kemudian sebelum menutup pembelajaran kali ini, siapa yang mau menyimpulkan apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini? Ya, boleh. Menurut kamu, apa yang kalian lakukan pada pertemuan kali ini? Apa yang bisa kamu simpulkan? Iya, betul. Jadi kali ini kita sudah membahas mengenai volume limas, yaitu volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan menyudahi pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tugas minggu depan, kita akan mengakhiri bab ini. Jadi kita akan melakukan ujian harian atau ulangan harian. Jadi dipersiapkan belajar tentang kubus, balok, prisma, dan yang terakhir ada limas. Kalian pelajari volumenya, ciri-cirinya, serta luas permukaannya. Jadi minggu depan kita akan lakukan ulangan harian. Mohon dipersiapkan agar nilainya memuaskan. Nah, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi refleksi dari pembelajaran saya, kelebihannya saya sudah menggunakan alat peraga. Kemudian saya juga sudah mencoba pembelajaran sesuai dengan yang di RPP. Kemudian saya sudah menawarkan pertanyaan-pertanyaan agar siswa aktif. Nah, kemudian kekurangannya tidak ada respon dari siswa. Kemudian karena keterbatasan alat,
seperti papan tulis, jadi saya gunakan media, jadi saya tampilkan jawabannya dengan gambar. Kemudian alat peraganya juga kurang lengkap karena tertinggal di Serang, jadi saya gunakan hanya satu saja. Kemudian untuk mengantisipasi masalah tersebut, saya sudah mencoba untuk menggunakan media sebaik mungkin, dan saya juga sudah mencoba untuk membuat siswa aktif. Terima kasih.